Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Data atau informasi yang dapat dideskripsikan berupa diagram, nilai pusat, nilai dispersa, ukuran perbandingan hal tersebut dinamakan statistika deskriptif. Sedangkan peluang, uji, dan hipotesa serta regresi termasuk bagian statistika inferensia. Dan sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori-teori inferensia termasuk probabilitas. Probabilitas sendiri didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentang probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas suatu peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Kemudian manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Sebagai contohnya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Contoh kedua, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya. Kemudian, pengertian peluang sendiri adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan dengan baik, lemah, kuat, miskin, dan sedikit. Salah satu cara untuk menyatakan peluang dari suatu peristiwa adalah penggunaan diagram Venn. Kemudian, probabilitas kejadian ditandai dengan interval 0 kurang dari N kurang dari 1. 0 dalam kasus ini melambangkan peluang sesuatu tidak akan terjadi, dan 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah P dalam kurung E sama dengan X per N. P itu probabilitas, E itu kejadian yang diinginkan, dan X itu banyaknya kejadian yang terjadi, kemudian N adalah total kejadian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, seorang mendapat nomor undian 2, 10, dan 15. Jika total nomor yang ada 100 dan kemungkinan diperoleh jika satu angka dari nomor undian tersebut disebutkan. Berapa peluang kemenangan orang tersebut? Diketahui X itu 2, 10, 15. Jumlahnya 3. Dan kemudian N itu 1 sampai 100, jadi jumlahnya 100. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus X per N. Jadi 3 per 100 sama dengan 3%. Jadi peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Kemudian 3 hal penting dalam probabilitas. Yang pertama, percobaan atau eksperimen adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Yang kedua, hasil adalah suatu hasil dari percobaan. Dan yang ketiga adalah peristiwa. Yang dimaksud peristiwa di sini kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi dalam setiap kejadian atau percobaan. Kemudian ada komplement, gabungan, dan irisan. Yang pertama, komplement. Itu ditulis dengan E, kemudian ada petik di atasnya. Adalah peristiwa atau kejadian dari semua titik sampel yang S-nya tidak ada E. Kemudian gabungan itu persatuan dari E dan F ditulis dengan E, gabungan N,
adalah peristiwa atau kejadian dari titik sampel yang ada di E atau DF atau berada di keduanya, E dan F. Yang ketiga adalah irisan. Irisan itu persimpangan dari E dan F ditulis dengan E irisan F adalah peristiwa atau kejadian dari semua titik sampel yang ada pada keduanya. Yang selanjutnya, hukum probabilitas. Yang pertama, hukum peluang penjumlahan, atau disebut juga saling lepas, mutually exclusive. Yaitu hukum penjumlahan dilihat dari sifat saling meniadakan atau tidak dari dua buah peluang kejadian. Nah, saling meniadakan jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contoh dari hal ini adalah perlemparan uang koin. Maka dari peluang terjadinya dua kejadian yang saling meniadakan adalah P dalam kurung A atau B sama dengan PA plus PB, atau PA gabungan B sama dengan PA sama dengan PB. Selanjutnya sebagai contoh, sebuah dadu yang ada 6 sisi dilempar sebanyak 1 kali. Berapa probabilitas sisi yang muncul adalah sisi 1 dan sisi 6. Nah, ini kan munculnya peluang sisi 1 kan 1. Peluang munculnya sisi 6 kan 1 juga. Jadi dimasukkan ke dalam rumus itu P1 gabungan 6 sama dengan 1/6 plus 1/6 sama dengan 2/6. Disederhanakan menjadi 1/3 sama dengan 0,33 sama dengan 33,33%. Jadi probabilitasnya adalah 33,33%. Yang kedua ada hukum peluang perkalian atau kejadian independen. Dua peristiwa dikatakan independen atau bebas jika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa satu tidak mempengaruhi oleh peristiwa yang lainnya. Jika X dan Y merupakan dua peristiwa yang independen, maka probabilitas untuk terjadinya kedua peristiwa tersebut adalah P dalam kurung X irisan Y sama dengan PX kali PY, atau P dalam kurung A dan B sama dengan PA kali PB. Ketika PF per E sama dengan PE, dikatakanlah bahwa E independen dari F. Apabila E independen dari F, maka F tidak bergantung pada E dan sebaliknya. Untuk membuktikan ini, anggaplah PFE adalah PE. Kemudian, rumusnya P F garing E sama dengan P dalam kurung E irisan F per PE sama dengan PF PE per PE sama dengan PF, atau PE garing F sama dengan P dalam kurung E irisan F per PF sama dengan PF PE per PE sama dengan PE, yang berarti F independen dari E. Ketika salah satu benar, maka dapat dikatakan bahwa E dan F adalah kejadian independen. Untuk 3 peristiwa menggunakan rumus P dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan PA kali PB kali PC. Next. Nah, kemudian
Pada aturan perkalian dibedakan juga jenisnya. Yang pertama, probabilitas bersyarat. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai P B garing A sama dengan P B irisan A per PA, di mana probabilitas terjadinya B dengan syarat A juga terjadi. Kemudian probabilitas gabungan. Ini ketika peristiwa bersyarat saling mempengaruhi. Jadi, P, A dan B sama dengan P irisan B sama dengan P A kali P garing A. Yang seterusnya ada selanjutnya tuh P irisan B irisan P A irisan B irisan C sama dengan PA kali P garing A kali P C garing A irisan B. Yang ketiga, probabilitas marginal. Kejadian tidak langsung bebas adalah probabilitas sebuah kejadian yang saling berhubungan dengan kejadian lainnya, dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa. Dirumuskan sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada kejadian bebas. Kejadian bebas adalah dua atau lebih peristiwa yang tidak saling mempengaruhi. Jika kejadian A dan B merupakan kejadian bebas, maka A, B tidak saling berhubungan. Contohnya adalah pelemparan dua buah uang logam. Peluang kejadian pada uang logam 1 tidak mempengaruhi peluang kejadian pada uang logam 2. Rumusnya itu P A garing B sama dengan PA dan P garing A sama dengan PB. Kemudian P A irisan B sama dengan P kali PB sama dengan PB kali PA. Selanjutnya, hukum peluang pengurangan atau beririsan. Peristiwa saling inklusif jika dua peristiwa memiliki titik yang sama atau terdapat irisan antara kedua peristiwa. Hubungan inklusif adalah perluasan dari hubungan eksklusif. Ini berlaku hubungan A atau B atau keduanya. Secara matematis dirumuskan P, A atau B atau keduanya sama dengan PA gabungan B sama dengan PA plus PB sama dengan PA irisan B. Keterangannya P atau B itu probabilitas terjadinya A atau B atau A dan B bersamaan. Kemudian PA itu probabilitas terjadinya A dan B itu probabilitas terjadinya B. Dan kemudian PAB itu probabilitas terjadinya A dan B bersama-sama. Yang keempat ada hukum peluang pembagian peristiwa bersyarat. Probabilitas bersyarat dituliskan dengan PEF yang menyatakan probabilitas E bila diketahui F, di mana E dan F menyatakan kejadian acak. Probabilitas bersyarat dapat dihitung menggunakan yang pertama, PEF sama dengan P gabungan F, PF, atau PF itu 0. Kemudian yang kedua, PFE dan E irisan F, kemudian PE dan P itu juga sama, di mana PEF adalah probabilitas bersama A dan B, dan PB adalah probabilitas B. Peristiwa tidak bebas atau bersyarat, conditional
Probability adalah dua peristiwa dikatakan bersyarat apabila kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lainnya. Rumusannya sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke contoh. Sebuah perusahaan membuka lowongan kerja untuk mengisi pekerjaan sekretaris perusahaan. Ada 100 orang melamar, terdiri atas berpengalaman 3 tahun dan kurang dari 3 tahun, serta dengan status menikah dan tidak menikah. Hubungan antara pengalaman pelamar dengan status pernikahan. Tabelnya seperti ini. Kemudian seluruh peserta dianggap memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sekretaris. Misal, E itu peristiwa yang dipilih memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun, dan M itu peristiwa pelamar yang dipilih statusnya menikah. Maka dapat dihitung, P-nya itu 100, PE-nya itu 36 per 100 sama dengan 0,36. Kemudian PM itu 30 per 100 sama dengan 0,30. Kemudian P irisan M itu sama dengan 12 per 100 sama dengan 0,12. Apabila peluang kejadian A sama dengan telah muncul atau tidak munculnya kejadian B, maka dikatakan bahwa kejadian A dan kejadian B tersebut bebas satu sama lain. Selanjutnya dilanjutkanlah teman saya. Selanjutnya ada rumus Bayes. Penafsiran menurut Bayes sendiri menyatakan derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional jika ada pengetahuan baru yang mempengaruhinya, dan juga penafsiran frekuentis yang menjelaskan representasi inverse peluang dua kejadian. Teorema Bayes merupakan dasar dari banyak cabang seperti statistika Bayes yang diterapkan pada ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Dalam sebuah ruang sampel S yang terdapat peristiwa saling lepas A1, A2, A3, titik-titik A tidak sama dengan 0, dan ada peristiwa lain yang terjadi pada peristiwa tersebut. Probabilitasnya adalah PAI per X sama dengan PX per AI per PAI PX PA1 PXA1 plus PA2 PX per A2 plus titik plus PA per N PXN. Selanjutnya contohnya di time zone terdapat dua mesin pengumpul tiket. Mesin pertama berpeluang menghasilkan jackpot atau menang sebesar 10%. Sedangkan mesin 2 sebesar 20%. Orang yang memainkannya tidak bisa membedakan kedua mesin. Oleh karena itu, pada akhirnya secara acak memilih mesin satu dan memainkannya. Jika kita gagal pada permainan pertama, berapa kemungkinan kita menggunakan mesin kedua? Penyelesaiannya, P mesin 2 per gagal sama dengan P gagal per mesin 2 dikali P mesin 2 per P gagal mesin 2 dikali P mesin 2 plus P gagal mesin 1. Itu 80 per 100 dikali setengah per 80 per 100 dikali setengah plus 90 per 100 dikali setengah sama dengan 8 per 17. Selanjutnya ada hubungan probabilitas teoritis dan empiris. Probabilitas teoritis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu hasil dari suatu peristiwa tertentu. Probabilitas suatu peristiwa akan terjadi terletak antara 0 dan 1. Jika probabilitasnya mendekati 0, ini menyiratkan bahwa peristiwa tersebut kecil kemungkinannya untuk terjadi. Demikian pula jika probabilitasnya lebih dengan 1.
Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memiliki peluang lebih besar untuk terjadi. Probabilitas teoritis dapat didefinisikan sebagai jumlah hasil yang menguntungkan dibagi jumlah total hasil yang mungkin. Probabilitas teoritis memprediksi terjadinya suatu peristiwa dengan mengasumsikan bahwa semua peristiwa memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Peluang sesuatu terjadi dan tidak terjadi diasumsikan dalam probabilitas teoritis yang sama, yang diturunkan dengan berbagai cara. Rumus probabilitas teoritis sama dengan jumlah hasil menguntungkan dibagi jumlah hasil yang mungkin. Seperti contohnya, sebuah koin yang adil diputar, probabilitas mendapatkan kepala, P kepala sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. P angka 1/2 sama dengan 0,5. Langkah-langkah menghitung probabilitas teoritis yang pertama, identifikasi jumlah hasil yang menguntungkan. Karena jika ada 30 tiket undian, maka 30 akan menjadi jumlah hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan total hasil yang mungkin. Karena jika total 500 tiket terjual, dengan demikian 500 akan menjadi jumlah total kemungkinan hasil. Yang ketiga, untuk menghitung probabilitas teoritis, bagian nilai dari langkah pertama dan langkah kedua jadi 30/500 sama dengan 0,6. Ini menunjukkan bahwa peluang seseorang memenangkan hadiah undian adalah 0,06. Catatan pentingnya, probabilitas teoritis digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa tanpa melakukan percobaan. Yang kedua, probabilitas teoritis mengasumsikan bahwa semua peristiwa memiliki kemungkinan kejadian yang sama. Lanjut. Selanjutnya ada probabilitas empiris. Probabilitas empiris juga dikenal sebagai probabilitas eksperimental, yaitu probabilitas yang didasarkan pada pengalaman atau eksperimen. Dengan peluang nyata, suatu peristiwa ditentukan oleh suatu percobaan. Misal pada percobaan pelemparan dadu dijalankan 1000 kali, angka 1 dapat muncul sebanyak 200 kali. Berarti probabilitas empirisnya untuk muncul adalah 200/1000 atau 1/5. Nilai ini menyimpang dari probabilitas teoritis dan dapat berubah selama 1000 percobaan berikutnya. Rumus probabilitas empiris. PE sama dengan berapa kali kejadian terjadi per jumlah percobaan. PE itu probabilitas empiris. Lanjut. Contohnya, sebuah pabrik memperkirakan peluang hasil produk cacatnya akibat mesin error adalah 0,2%. Namun pada data penjualan tahun lalu, dari 2.500 produk dihasilkan, 20 diantaranya tidak bisa dijual akibat cacat. Hal ini menyatakan PE 20/2500 sama dengan 0,8%. Perbedaan probabilitas teoritis dan empiris. Yang pertama, probabilitas teoritis. Probabilitas teoritis dapat didefinisikan sebagai teori di balik probabilitas. Tidak ada percobaan yang dilakukan untuk menentukan probabilitas secara teoritis. Sebaliknya, itu menggambarkan apa yang diharapkan terjadi. Yang ketiga, diprediksi dengan penalaran logis dan memiliki pengetahuan tentang situasinya. Selanjutnya, probabilitas empiris. Yang pertama, probabilitas empiris atau eksperimental adalah probabilitas yang dihitung berdasarkan data historis. Yang kedua, probabilitas empiris adalah hasil dari percobaan. Tiga, ditentukan dengan mengulangi eksperimen dan mengamati berbagai hasil. Distribusi probabilitas merupakan bagian dari fungsi matematika. Distribusi probabilitas tersebut muncul dengan berbagai kemungkinan hasil untuk suatu eksperimen. Dengan demikian, distribusi probabilitas dapat diartikan sebagai fungsi statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua kemungkinan yang lain dan juga kemungkinan yang dapat diambil dari berbagai variabel acak pada rentang tertentu. Distribusi frekuensi tersebut dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum, di mana terjadi nilai kemungkinan yang akan diplot tergantung pada jumlah faktornya. Beberapa faktornya ini, yang pertama adalah rata-rata distribusi. Lalu kedua deviasi standar, kemiringan, dan juga kurtosis. Sehingga disimpulkan distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan tentang peluang dari sekumpulan variasi sebagai pengganti frekuensi.
Distribusi probabilitas ini merupakan model matematik yang mana akan menghubungkan seluruh nilai variabel acak atau random dengan peluang terjadinya nilai tersebut di dalam ruang sampel, sehingga distribusi probabilitas tersebut dianggap sebagai frekuensi relatif dengan jangka panjang. Misalnya jika digambarkan sebagai berikut ini. Sebuah variabel yakni variabel random X adalah fungsi dari S ruang sampel bilangan real R, yang kemudian ditulis X sama dengan S R. Untuk menjawab persoalan tersebut ada pilihan dua kali terhadap B atau benar dan juga S atau salah. Sehingga di dalam ruang sampelnya tertulis S sama dengan SS, SB, BS, BB. Sehingga jika X merupakan variabel random, maka banyaknya jawaban benar X ditambah 0,1,1. Fungsi distribusi probabilitas di sini adalah untuk memberikan nilai probabilitas untuk setiap peristiwa. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah probabilitas atau peluang dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua memiliki hasil-hasil, yang mana hasilnya adalah dari kejadian yang tidak terikat antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Yang ketiga memiliki daftar hasil yang lebih lengkap, sehingga jumlah dari probabilitas atau peluang dari berbagai kejadian atau peristiwanya adalah 1. Karakteristiknya yang pertama adalah kurva berbentuk bintang atau lonceng. Dari bentuk tersebut memiliki satu puncak yang letaknya di tengah. Yang kedua berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungan. Yang ketiga kurva menurun kedua arah, yaitu arah kanan untuk positif dan yang kiri itu untuk yang negatif. Yang keempat itu mendatar. Jika luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan memiliki nilai 1. Macam-macamnya yang pertama adalah distribusi probabilitas normal. Di dalam distribusi ini, ada sekumpulan kemungkinan hasil yang dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Rumusnya ini adalah Px sama dengan 1 per omega akar 2pi dikali E pangkat minus setengah dikali X minus mu per omega pangkat 2. Lalu yang kedua adalah distribusi probabilitas diskrit atau distribusi probabilitas binomial. Di sini adalah hasil himpunan yang bersifat diskrit. Rumusnya ini adalah Px sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial dikali p pangkat r dikali 1 dikurangi p pangkat n minus r. Atau juga bisa pakai Px dikali sama dengan C dikali n, r dikali P pangkat R dikali 1 dikurang P pangkat n min R. Contohnya adalah probabilitas sebuah rumah di pegunungan terkena longsor pada 1 hujan deras adalah 0,05%. Apabila di Indonesia jumlah rumah di pegunungan ada 4.000, maka hitunglah probabilitas tepat 3 rumah terkena longsor. Kita jawab, nah ini rumusnya N dikali P sama dengan 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. Kita bisa lihat rumusnya ya, bahwa X-nya itu sama dengan 3, maka 2 dikali 3 dikali 2,71828 pangkat minus 2 per 3 faktorial sama dengan 8 dikali 0,135,335,2832 per 3 dikali 2 dikali 1 karena 3 faktorial. Jadi sama dengan 0,1804. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.